Bab 15b. Ya Tuhan, Mas, kamu ini manusia apa kadal sih? Hanya orang gila saja yang mau jatuh ke dalam lubang yang sama sampai berkali-kali seperti ini, teriak Ira yang tidak henti-hentinya mencubiti lengan kakaknya dengan gemas. Sementara Panji hanya diam menanggapi sikap sadis adik tercintanya itu. Apapun yang dilakukan terhadap tubuhnya, Panji tidak merasakan apapun. Ia merasa sudah mati rasa, akalnya seperti sudah terbang entah kemana, sementara hatinya merana karena ditinggalkan penghuninya. Anjani tidak ada dimanapun, sosoknya seperti raib di telan bumi. Mas itu sableng. Istri cantik dan sempurna begitu kok dibiarkan? Mata awam saja dapat membedakan mana yang asli dan mana yang abal-abal. Apa perlu mata Mas diperiksakan ke dokter Yuda? Imbuh Ira masih berapi-api, dengan menyebut dokter pribadi ahli mata keluarganya. Suami Ira yang duduk di sampingnya, berusaha menenangkan sang istri yang sudah menyerupai banteng melihat bendera merah berkibar. Lukas sudah mengalaminya, tersiksa batin siang dan malam demi mendengar kecerewetan mulut Ira yang seperti petasan. Kadang memang menghibur, tetapi jika sedang marah maka tidak ada lagi ruang di dalam telinga untuk mendengar yang lain. Ira akhirnya diam, ketika terdengar tangisan dari kamar. Anaknya pasti terbangun, karena kaget mendengar suara keras ibunya yang seperti ledakan bom di Pearl Harbor. Tangan Ira masih sempat mencubit pinggang Panji dengan gemas sekali lagi, sebelum beranjak pergi menuju ke kamar Marco. Sebenarnya hati kamu itu terbuat dari apa sih, Mas? Ayahmu dulu tidak seperti kamu. Memang salah bunda apa hingga mendapatkan anak yang sukanya mempermalukan orang tua sepertimu? Sandia menyandarkan punggung dengan raut lelah. Sementara sang suami meremas tangannya mencoba menenangkan sang istri. Lia dan Margo juga berada di sana. Sekarang Panji benar-benar merasa seperti menjadi pesakitan. Semua mata tertuju kepada pria itu. Semuanya tengah menuntut penjelasan logis untuk semua permasalahan yang membuat Anjani kabur. Maafkan Panji, Bun, Ayah, Om, dan Tante. Panji sadar sepenuhnya, jika kali ini memang Panji yang sudah bersalah sepenuhnya, ujar Panji dengan tidak bersemangat. Pikirannya kacau memikirkan segala kemungkinan. Hatinya sangat mengkhawatirkan keberadaan Anjani. Sudah berapa kali Bunda mengatakan kepadamu, lupakan dan buang jauh-jauh nama Joanna dari hati kamu. Dan sekarang kamu lihat apa yang terjadi, karena kamu terlalu suka bermain api. Bun, demi Tuhan. Panji tidak lagi memiliki perasaan apapun kepada Joanna. Lalu kenapa kamu harus pergi dengannya? Imbuh Lia yang juga terlihat sebal sekali dengan sang menantu. Sebenarnya waktu mau sarapan itu, pihak penyelenggara yang meneleponku. Event tahunan itu sudah lama Panji tunggu, hingga Panji melupakan segalanya. Panji tidak lagi ingat tentang sarapan yang sedang dibuat Anjani, atau bahkan rasa kecewanya karena Panji tidak memakan masakannya. Kemudian yang paling buruk dari itu semua, Panji benar-benar melupakan Anjani. Kamu juga harus tahu, jika Anjani juga pergi dengan wajah masam dan perut kosong. Sekali lagi maafkan Panji, Tante. Lalu kenapa kamu bisa bersama dengan gadis genit itu? Bun, Mas, anakmu itu harus tahu jika perbuatannya sudah sangat salah. Panji itu pria yang sudah beristri. Tidak seharusnya ia pergi dengan wanita lain yang bukan muhrimnya. Jelaskan kepada kami semuanya tanpa ada yang boleh tertinggal sedikit pun. Ya. Turuti perkataan ayahmu. Panji menghela napas dengan berat. Rupanya Joanna sudah menungguku di Marina. Agensinya kebetulan sedang mengadakan pemotretan di Pulau Bidadari, dan ia menjadi modelnya. Sepertinya Joanna mendengar acara itu dari para kru di sana, hingga ia pun tahu jika aku juga ikut perlombaan itu. Dan
Ia menemani Panji sepanjang hari itu. Ia juga yang memaksa menyimpan ponselku dengan alasan aku harus fokus pada perlombaan. Ia pasti mendengar semua pesan yang masuk di ponsel Panji, tapi ia tidak mengatakan apapun kepada Panji. Ia memang baik hati sekali, bukan? Panji sangat sadar, Bun, ini memang salah. Tadi Panji sudah memeriksa ponsel. Rupanya Joanna memang mematikannya. Ia memang jenius, imbusannya masih mencoba menahan amarah. Tapi kenapa kamu tidak mengatakan apapun kepada Gianni? Ia istrimu. Ia berhak tahu segala aktivitasmu di luar sana. Lia ikut meradang, terlebih Anjani menghilang begitu saja. Orang suruhan Mahesa tengah mencari informasi sekecil apapun yang dapat membantu mereka menemukan keberadaannya. Pihak sekolah sudah dihubungi, dan kepala sekolah mengatakan jika Anjani sudah menelepon dan meminta izin tidak berangkat untuk beberapa hari. Ketika dilacak, sinyal terakhir ponsel Anjani masih di Jakarta, di dekat rumah baru mereka. Tetapi ternyata ponsel itu pun sepertinya langsung dimatikan, dan Anjani tidak menghidupkan layanan GPS-nya. Nara bahkan tidak membantu apapun, karena menurutnya Anjani sudah diantar hingga ke depan rumah. Menurut cerita Nara yang sempat mendapat pukulan manis di wajah oleh Panji, Anjani memang menangis sepanjang perjalanan pulang. Satu hal yang membuat semua orang di ruangan itu, ingin menggantung hidup-hidup tubuh Panji di bawah pohon kencur dengan banyak semut rangrang menggigitnya. Tetapi Anjani kembali tenang setelah beberapa lama, dan ingin pulang ke rumah saja. Bahkan ketika Nara ingin mampir karena masih takut dengan kondisinya, Anjani menolak mentah-mentah. Nara masih melihatnya masuk ke rumah, dan setelah itu barulah ia pergi. Jadi ketika malamnya Panji menggedor pintu rumah, dan mencari keberadaan Anjani yang tidak ada dimanapun, ia pun bingung setengah mati. Panji sudah seperti setengah gila, ketika akhirnya memaksakan diri pulang ke rumah lama. Ia tidak menyangka jika semua orang telah menunggu dirinya, dengan atmosfer sepanas badai matahari. Jika kamu masih bersama dengan Joanna, maka tidak akan ada ruang di hatimu untuk memberi kesempatan kepada Anjani memasukinya. Bukan begitu, Bun, Tante? Sebenarnya Panji sudah tidak ada perasaan apapun kepada Joanna. Dulu mungkin ia memang istimewa, tetapi sekarang tidak lagi. Banyak yang sudah berubah dari kami, dan Panji tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dengan menginginkannya kembali. Ketika Panji mengedarkan pandangan, semua orang yang di sana tengah menatap dengan rasa setengah tidak percaya. Mereka seolah tengah menunggu bom yang akan dijatuhkan olehnya, tetapi ia yang akan terkena ledakannya. Tidak ada pilihan lagi bagi Panji kecuali mengungkapkan rahasia di dalam hatinya. Aku mencintai Anjani, dan aku ingin mempertahankan rumah tangga ini sampai nanti mautlah yang akan memisahkan kami. Jadi, apa kami dapat memegang kata-katamu itu? Panji mengangguk mantap demi mendengar pertanyaan penuh keraguan dari Tante Lia. Ada kelegaan di wajah wanita itu, dan Sandia juga terlihat puas dengan jawaban anaknya. Sematkan cincin itu kembali di jari manis Anjani, dan bawa ia pulang ke sini dalam keadaan sudah mengandung anakmu. Baru setelah itu kami akan menerima permintaan maafmu. Sekarang kemasi semua pakaianmu, dan ajak istrimu pulang. Jadi, kami hanya ingin mengetesmu, Nak. Tawa membahana segera memenuhi ruangan itu. Mereka memang tengah mengerjai Panji. Tapi ada kelegaan menyerbu hati Panji, bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk mempertahankan sesuatu yang memang terasa teramat berharga baginya. Tapi, di mana ia harus mencari Anjani?